Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 pembelajaran geometri dan pengukuran di sekolah dasar akan membahas mengenai karakteristik bangun ruang, jaring-jaring balok, kubus, prisma, limas, bola, tabung, dan kerucut. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Jarendra Pratama dengan NIM 2109277, lalu ada Hanifah Trinur Fadila dengan NIM 2109204, dan yang terakhir ada Reina Farhana Miftah dengan NIM 2104243. Topik pembahasan yang akan kami presentasikan pada video kali ini, yang pertama ada karakteristik dan jaring-jaring bangun ruang, yang kedua ada luas permukaan bangun ruang, dan yang terakhir ada contoh media pembelajaran jaring-jaring bangun ruang di sekolah dasar. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ada menurut Fajar Wahyudi tahun 2019 bahwa jaring-jaring bangun ruang adalah bagian sisi bangun yang berkaitan. Jika jaring-jaring dihubungkan, maka akan membentuk bangun ruang yang berkaitan. Selanjutnya yaitu ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi. Kubus juga memiliki 6 buah sisi, 12 tusuk, 12 diagonal bidang, 8 titik sudut, 4 diagonal ruang, dan 6 diagonal bidang. Nah, adapun luas permukaan dari kubus ini yaitu 6 kali luas persegi atau 6 kali sisi atau S pangkat 2. Baik, selanjutnya yaitu ada menurut Sadik tahun 2006 mengungkapkan bahwa terdapat 11 pola jaring-jaring kubus yang berbeda. Nah, pola tersebut diantaranya adalah ada 6 macam pola 141, ada 3 pola 132, ada 1 pola 222, dan 1 pola 333. Nah, bisa kita lihat ya jaring-jaring kubus di gambar ini terdapat jaring-jaring kubus dengan pola 141 yang ada di poin A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian jaring-jaring kubus dengan pola 132 terdapat di poin G, H, I. Lalu jaring-jaring dengan pola 22 terdapat di poin huruf C, dan yang terakhir jaring-jaring kubus dengan pola 3 terdapat di poin K. Semua jaring-jaring kubus ini dapat dihubungkan dan akan membentuk sebuah kubus. Selanjutnya yaitu ada bangun ruang balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang, dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Nah, balok juga memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Nah, bisa kita lihat di sini ada luas permukaan dari balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya ada jaring-jaring balok. Menurut Bilal tahun 2020 mengungkapkan setidaknya terdapat 54 pola jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok tersebut diantaranya dapat kita lihat di gambar ini ada beberapa macam jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok ini akan dihubungkan dan akan menjadi sebuah balok yang utuh. Baik, selanjutnya pembahasan terkait prisma. Menurut Andin 2021, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sepasang sisi kongruen dan selimut yang berbentuk persegi panjang. Oke, kenapa sih prisma ini dikatakan sisi yang kongruen? Karena bisa kita lihat bersama-sama bahwasannya prisma ini memiliki bagian alas dan tutup, yang mana bagian alas ini berada di bagian bawah dan tutupnya ini berada di bagian atas, yang keduanya ini memiliki bangun yang sama sisinya, dan hal tersebut bisa dikatakan bahwasannya prisma ini memiliki sepasang sisi yang kongruen dan selimut yang berbentuk persegi panjang. Bisa kita lihat bahwasannya sisi tegak dari prisma ini berbentuk persegi panjang, bisa dilihat secara vertikal maupun horizontal. Baik, untuk luas permukaannya yaitu 2 dikali luas alas
ditambah jumlah luas sisi tegak, yang mana luas alasnya itu bisa sesuai ya teman-teman, bisa segi 3, segi 5, dan segi 6. Lalu jumlah luas sisi tegaknya kan berbentuk persegi panjang, maka jumlahnya ada berapa? Berarti ya sesuai ya, kalau misalkan segi 3 ada 3 sisi tegak, kalau segi 5 ada 5, lalu dijumlahkan. Nah, nanti hasilnya 2 dikali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak yang sudah dihitung. Selanjutnya ada jaring-jaring dari prisma. Kita samakan dengan pola jaring-jaring kubus. Kalau di prisma ini, kalau segitiga berarti polanya 1, 3, 1, baik segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga siku-siku. Nah, untuk segi 5 ini polanya 1, 5, 1, yang mana sisi tegaknya ada 5, sisi alasnya ada 1, tutupnya ada 1. Dan segi 6 sama halnya, kalau segi 6 berarti sisi tegaknya itu ada 6, lalu atasnya itu sama dengan tutupnya ada 1, dan alasnya di bagian bawah ada 1. Baik, selanjutnya ada limas. Limas merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas dan bidang selimut yang terdiri dari bangun datar segitiga dengan 1 titik persekutuan. Jadi bidang alas dari limas ini tergantung ya, ada yang bangun persegi, ada segitiga, ada segi 5, ada segi 6. Akan tetapi selimutnya itu selalu berbentuk bangun datar segitiga, dan ada 1 titik persekutuan, yang mana satu titik persekutuannya ini merupakan bagian sisi yang lancip. Jadi pembeda antara limas dan prisma yaitu kalau di limas adanya 1 titik persekutuan. Nah, untuk luas permukaannya sendiri yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, ini merupakan contoh dari jaring-jaring limas. Ada jaring limas segitiga, ada jaring limas segi 4, ada jaring limas segi 5, dan ada jaring limas segi 6. Nah, kalau limas segitiga ini bisa kita lihat seperti ada yang di piramid gitu ya. Kalau bintang itu kita kan sering gambar bintang, dan itu tuh merupakan contoh dari jaring-jaring limas segi 5. Kenapa sih kita bisa melihatnya secara tidak langsung? Karena kalau jaring-jaring itu kita lihat sebuah bangun ruang yang terbuka ya teman-teman, artinya kalau kita tutup tuh akan membentuk bangun ruang itu sendiri. Tapi ini karena jaring-jaring, jadi bentuknya harus terbuka agar kita bisa mengetahui bahwasannya ketika semua bangun datarnya kita satukan, itu akan membentuk suatu bangun ruang seperti itu. Nah, selanjutnya ada tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sepasang lingkaran sebagai sisi alas dan sisi atas, serta selimutnya yang terbentuk dari persegi panjang. Sama halnya ya dengan prisma, ini tuh tabung ini memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang, akan tetapi untuk alas dan tutupnya tabung ini berbentuk lingkaran, berbeda dengan prisma. Kalau prisma kan segitiga, segi 5, dan segi 6, atau bangun datar lainnya. Akan tetapi kalau tabung ini mutlak berbentuk lingkaran. Nah, adapun luas permukaannya yaitu 2πr kuadrat ditambah 2πr kali tinggi. Nah, untuk nilai mutlak dari pi itu ada 3,14 dan 22/7. Baik, bisa kita lihat bersama bahwasannya jaring-jaring tabung ketika dibuka dan ditutup itu berbeda ya teman-teman. Untuk bagian atasnya itu tutup tabungnya itu selalu berbentuk lingkaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu selimutnya itu selalu berbentuk persegi panjang. Selimutnya ini merupakan bagian dari tinggi tabung itu sendiri. Nah, selanjutnya ada alas tabung. Alas tabung juga berbentuk lingkaran. Nah, dari alas tabung tersebut kita bisa mengetahui atau melihat nilai R. Nilai R merupakan jari-jari dari lingkaran. Kalau misalkan dari ujung ke ujung lingkarannya ya, berarti itu diameter dari nilai lingkaran pada tabung itu sendiri. Kerucut.
Kerucut merupakan bangun ruang yang terdiri dari alas berupa lingkaran dan sisi yang merupakan selimut. Bangun ruang kerucut sendiri memiliki satu buah sudut dan dua buah sisi. Nah, di luas permukaan kerucut ini yaitu V R kali R tambah S. Selanjutnya ada mengenai jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut ini bisa kita lihat jika kerucut dibuka maka akan terdiri dari lingkaran yang menjadi alasnya dan kemudian segitiga yang beralas lengkung yang menjadi selimutnya, di mana di segitiga yang beralas lengkung ini terdapat tinggi dan di alasnya yang lingkaran terdapat jari-jari atau diameter. Pengertian bola. Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang ya, dan berpusat pada satu titik yang sama. Karena bola ini tidak memiliki bagian yang datar, maka bola ini termasuk pada bangun ruang sisi lengkung. Luas permukaan dari bola yaitu 4 kali luas daerah lingkaran atau 4 VR kuadrat. Jaring-jaring bola terlihat seperti sisi berbentuk jeruk yang disusun bersebelahan dan sejajar, yang jika digabungkan maka akan membentuk bola. Baik, setelah tadi teman-teman belajar dengan Reina, Hani, dan saya tentang jaring-jaring bangun ruang dan karakteristiknya, selanjutnya kita ada contoh media pembelajarannya. Let's try! Baik, di sini ada contoh soal yaitu menghitung luas permukaan dengan metode jaring-jaring kubus pola 141 seperti di gambar pola 141, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di soalnya yaitu kubus di samping ini memiliki sisi yang kongruen atau sama panjang nih dengan panjang 7 cm. Lalu berapakah luas permukaannya? Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh Teh Reina pada awal video juga, di mana untuk menghitung luas permukaan kubus yaitu 6 dikali luas persegi. Nah, rumus luas persegi itu berapa sih? Yaitu sisi kali sisi. Lalu berapa tadi sisi kongruennya? Yaitu 7. Artinya 6 dikali 7 dikali 7 sama dengan 294 cm persegi. Mari kita menghitung luas permukaan dengan metode jaring-jaring prisma segitiga. Nah, segitiganya itu segitiga sama sisi ya, yang memiliki tinggi 10 cm, lalu rusuknya 3 cm, dan tinggi dari segitiganya itu 8 cm. Berapa luas permukaan prisma segitiga? Oke, di sini sudah disiapkan bentuk dari prisma segitiga sama sisi. Gimana cara kita mencari luas permukaannya? Bahwasannya luas permukaannya itu 2 dikali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Oke, di sini kan tingginya 10 cm. Nih ya, tinggi 10 cm. Kalau kita bentuknya seperti ini, kita diriin, berarti tingginya 10 cm. Lalu rusuknya ini karena berbentuk segitiga sama sisi, maka mereka kongruen ya. Nah, kongruennya itu 3 cm dan tingginya nanti kita potong ya, kita bikin sisi atau garis tingginya berbentuk 8 cm. Lalu mari kita hitung bersama-sama. Luas dari segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya ini ya, karena berbentuk karena kongruen segitiga sama sisi yaitu 3 cm. Tingginya di sini ya, tingginya 8 cm. Nah, berarti 3 dikali 8 24 dibagi 2 12 karena ada sisi sisi alas dan sisi tutup, berarti 2 dikali 12 berarti 24 cm. Nah, kita baru ketemu nih yang luas dari sisi alas dan sisi tutupnya, karena kita dicarinya luas permukaan berarti keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Tadi kan tingginya 10 cm. Karena ini berbentuk
persegi panjang, dan segitiga ini kan memiliki rusuknya 3 cm ya, karena semua sama sisi berarti kongruen. 10 cm panjangnya dan lebarnya 3 cm, berarti panjang kali lebar. Kita melihat atau mencari luas dari persegi panjang. Berapa? Panjang kali lebar berarti 3 dikali 10, 30, karena jumlah sisinya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 berarti 30 dikali 3 sama dengan 90. 90 ditambah 24. Berapa? 114 cm persegi. Karena luas permukaan ya, ingat satuannya persegi. Jadi hasilnya 114 cm persegi. Itu merupakan luas permukaan dari prisma segitiga. Soal yang selanjutnya yaitu jika jaring-jaring kubus disusun menjadi satu, maka sisi nomor 3 akan berhadapan dengan nomor berapa? Nah, bisa kita lihat ya, di situ ada gambar jaring-jaring kubus. Dan saya gambarkan juga ini jaring-jaring kubusnya. Nah, sisi 3 itu kita jadikan sebagai alas. Nah, lalu kita bentuk gitu. Kita bentuk menjadi kubus, yaitu bagian 4, nomor 4 dan nomor 5 itu akan menjadi di samping, bagian samping. Terus angka 6 dan angka 2 juga akan menjadi bagian samping kanan dan samping kirinya. Kemudian yang angka 1 itu akan otomatis akan kebentuk, akan menjadi atap, bagian atapnya. Jadi jawabannya yaitu angka 1, karena angka 3 dan angka 1 akan berhadapan. Angka 3 menjadi alas dan angka 1-nya akan menjadi atap. Sekian contoh soal pembelajaran tentang jaring-jaring kubus. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Tapi kami harap teman-teman tidak cepat puas dan masih tetap ingin belajar. Nah, maka dari itu di sini kami memiliki beberapa daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam pembuatan materi ini. Teman-teman yang ingin belajar lebih mendalam bisa mengaksesnya melalui jurnal-jurnal ini. Selamat belajar. Sekian pembahasan mengenai jaring-jaring dari bangun ruang dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.